Di dalam optik selanjutnya, yaitu optik fisis yang dikenal sebagai gelombang cahaya. Nah, yaitu tentang interferensi cahaya. Kalau gelombangnya seperti ini, gambar yang pertama, yang atas, gelombang pertama adalah yang warna biru. Gelombang kedua ini yang warnanya merah. Ini kalau dijumlahkan nanti bentuknya begini. Kalau dijumlahkan akan didapat bahwa merah tambah biru kira-kira ada di sini. Nah, kira-kira ada di sini. Nah, ini adalah interferensi amplitudo hasil interferensi. Nah, ini dikatakan bahwa interferensinya adalah maksimum. Kemudian kalau sekarang kita gambarkan pola yang kedua, dimulai dari sini, dimulai dari sini. Nah, berarti pola gelombang yang dihasilkan adalah yang warna ini, nah ini yang dihasilkan. Ini juga interferensi maksimum. Yang merah itu yang maksimumnya, Pak? Yang hitam yang warna maksimum. Oh, Kalau yang awalnya gelombang 1 biru, gelombang 2 merah, yang hitam yang maksimum. oh, yang hitam itu yang paling tinggi ya, Pak? Yang paling tinggi, karena dia kan jumlah dari yang biru dengan merah gitu loh. Ya, jumlah yang biru dengan merah. Ya, Pak. Kemudian kalau ini gelombang keduanya seperti ini, berarti nanti interferensinya menjadi begini. Nah, kalau dilihat, yang pertama ini antara biru dengan merah, itu selisih lintasannya sama dengan 0. Sedangkan yang kedua, ini selisih lintasannya sama dengan 1 lambda, dan ini selisih lintasannya, ini ke sini, delta S-nya sama dengan 2 lambda. Sehingga didapatkan bahwa interferensi maksimum terjadi apabila selisih lintasannya sama dengan bilangan bulat kali panjang gelombang. Ini M-nya saya mulai dari 1, kemudian 2, 1, 2, 3. Yang 0 enggak? Saya anggap ini tidak ada selisih lintasan. Nah, interferensi maksimum ini menghasilkan garis terang. Kemudian yang sebelah kanannya, kalau sekarang gelombang yang kedua saya mulai dari sini. Dari sini, arahnya ke atas. Nah, sehingga ini kalau dijumlahkan bentuknya adalah merupakan garis yang memanjang saja. Lalu kalau sekarang saya, maaf, saya gambarnya kok di situ. Di sini nih.
gambarnya ada di sini. Nah, jadi kalau dijumlahkan, ini mendatar. Ini saya hilangkan, yang ini yang merah, salah gambar tempat saya. Nah, kemudian kalau yang ini saya gambarkan, berarti interferensinya adalah di sini, berarti ini bentuknya adalah garis. Nah, ini yang dinamakan interferensi minimum. Minimum. Kalau kita lihat jaraknya, ini ke sini bedanya adalah delta S-nya sama dengan setengah lambda. Dan ini delta S-nya sama dengan 1/2 lambda atau 3/2 lambda. Sehingga untuk interferensi minimum, delta S-nya sama dengan bilangan bulat kurangi setengah kali panjang gelombang. Nah, kalau interferensinya adalah interferensi minimum, ini hasilnya adalah garis gelap. Garis gelap. Jadi tolong nanti yang perlu kalian camkan baik-baik, kalau interferensi maksimum atau garis terang, selisih lintasannya adalah M kali lambda. Kalau garis gelap, selisih lintasannya bilangan tengahan kali lambda. Oke. Silakan catat dulu.
Di dalam percobaan celah ganda, percobaan yang supaya menghasilkan cahaya yang koheren, cahaya yang serba sama, maka cahaya itu ditempatkan di sebelah kiri daripada celah. Ini celah ganda. Celahnya ada dua. Celahnya ada dua. Nanti celah yang atas dimasuki oleh berkas cahaya. Celah yang bawah juga dimasuki oleh berkas cahaya. Nah, sedangkan ini adalah D kecil. D kecil itu sama dengan jarak kedua celah. Jarak kedua celah. Sedangkan L adalah jarak celah ke layar. Jarak celah ke layar. Jarak celah ke layar. Di celah yang baru, cahaya akan berperan sebagai sumber baru. Jadi di sini akan berperan sebagai sumber baru. Ini saya namakan S1, sumber baru. Nah, di celah yang bawah kita namakan sebagai S2. Nah, di sini akan menyebar. Di sini akan menyebar. Cuma kita ambil salah satu saja. Kita ambil salah satu saja. Ini ketemunya ada di sini. Lalu ini juga akan menyebar. Salah satu sinarnya akan ketemu di sini. Akan ketemu di sini. Kedua cahaya ini, misalkan di layar bertemu di titik P. Di titik P. Berarti selisih lintasan delta S itu sama dengan S2P kurangi S1P. Jadi selisihnya itu adalah selisih panjang dari S2 ke P dikurangi S2 ke P. Nah, kalau dari sumbu utama ke titik P, dari sumbu utama ke titik P, kita tarik ke garis. Nih, kita tarik garis dari sini. Nah, sudutnya ini kita ambil tengah-tengah, sudutnya adalah theta. Sudutnya sama dengan theta. Kalau sudut itu sama dengan theta, berarti dari TP kita tarik ke sana, ke arah S1, kemudian ini kita bikin tegak lurus. Nah, ini loh selisihnya. Selisihnya ini yang namanya delta S. Kalau delta S, ini sudutnya sama dengan theta. Delta S per D, itu sama dengan sinus theta. Maka delta S-nya sama dengan D sinus theta. Oke.
ini kita tuliskan bahwa ini namanya delta S. Delta S sama dengan S sin theta. Sorry kok S D sin theta. D sin theta. Ini sama dengan D sin theta. Berarti nanti kalau D sin theta sama dengan M kali lambda adalah interferensi maksimum, tetapi kalau D sin theta sama dengan M kurangi setengah lambda adalah interferensi minimum. Ini interferensi maksimum. Yang ini adalah interferensi minimum. Silakan tulis dulu. Silakan tulis dulu. Tolong lihat monitor. Untuk sudut theta yang kecil, bahwa harga sinus theta itu akan mendekati dengan harga tangen theta. Kalau di sini sin theta sama dengan Y per R, sedangkan cos theta sama dengan X per R. Tangen theta itu sama dengan Y per X. Y per X. Nah, kalau ini saya namakan sebagai Y, dari gambar percobaan yang bahwa sinus theta mendekati tangen theta, bahwa sinus theta mendekati tangen theta, berarti tangen theta itu sama dengan Y per L. Maka selanjutnya rumusnya ditulis begini. D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Ini adalah interferensi maksimum atau garis terang. Dan kalau nilainya D kali Y per L sama dengan M dikurangi setengah
kali lambda ini adalah interferensi minimum atau garis gelap Pak, ya. yang di bawah gambar itu apa Pak? Yang per D Per D per D. itu pembilang Oh, ya Pak? Nggak ini kelihatan. gini, ini namanya ini delta S. Delta S. Nah, kalau saya bikin delta S per D, delta S per D itu kan sinus theta, benar nggak? Iya Pak. Ya, berarti delta S per D sama dengan sin theta, delta S sama dengan D sin theta. Oh, Gitu? itu delta S ya Pak berarti. Nah, delta S. Ini saya pisah tadi, saya numpuk jadi satu. Pak, itu yang di Yep. sebelah kanan sin theta sama dengan Y per R ya Pak? Di Y. Kalau yang mana? Yang ini. Iya Pak. Kalau sin theta kan Y per R kan ya. Oh iya Pak. Kalau cosnya adalah X per R. Kalau tangen kan Y per X. Cuma karena sudutnya kecil, ini nilainya hampir sama. Nilainya hampir sama. Kalau ini ya, sudut kecil, untuk sudut kecil nilainya X mendekati nilainya R. Maka menjadi sinus theta itu mendekati tangen theta. Oke, paham? Pak. Oke. Nanti di sini nih, ini adalah garis terang tapi yang di pusat. Di tengah-tengah ini garis terang di pusat. Garis terang pusat. Maka ini saya tuliskan bahwa Y adalah jarak garis terang atau garis gelap ke terang pusat pada layar. Pada layar. Pada layar.
Anak-anak, maaf. Kalau ini saya hapus, boleh. Yang ini, keterangan saya hapus, boleh. Vino, sudah Ya, Pak. hapus ya? Hapus ya? Ya, Oke. Pak. Layar ini masih kita pandang dari samping. Kalau layarnya kita pandang dari depan layar, kira-kira layarnya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian terang pusat itu posisinya ada di sini. Nanti di layar akan kelihatan warna terang, tapi di tengah-tengah, memanjang begini. Ini warna terang. Ini loh terang pusat. Kemudian di atasnya akan hilang. Nanti akan muncul lagi terang. Ini yang dinamakan terang pertama. Terang pertama. Lalu hilang lagi, muncul terang lagi. Ini adalah terang yang kedua. Kemudian hilang lagi, ini akan muncul terang yang ketiga. Terang yang ketiga. Nah, hilang lagi, nanti muncul terang yang keempat. Terang yang keempat. Nah, di bawahnya juga sama, ini akan muncul terang pertama. Ini akan muncul terang yang pertama. Kemudian hilang, kemudian muncul terang yang kedua. Muncul terang yang kedua. Hilang lagi, muncul terang yang ketiga. Muncul terang yang ketiga. Dan hilang, muncul terang yang keempat. Sehingga pola terang gelap di atas terang pusat dan di bawah ini merupakan bentuk yang simetri. Bentuk yang simetri. Berarti ini terang pusat, ini adalah terang pertama, ini juga terang pertama, ini terang kedua, ini terang kedua, ini terang ketiga, ini terang ketiga, ini adalah terang keempat, ini terang keempat, terang keempat. Antara terang dengan terang ini muncul garis gelap. Di sini ada gelap, ini gelap, gelap. Ini juga gelap nih. Nah, ini namanya gelap pertama. Ini gelap pertama. Kemudian di sini nih juga ada. Ini adalah gelap kedua. Ini akan muncul di sini gelap kedua. Gelap kedua. Nah, di sini muncul gelap ketiga. Gelap ketiga. Ini akan terjadi gelap ketiga juga di sini. Gelap ketiga. Nah, yang ini adalah gelap keempat. Gelap keempat, di sini juga gelap keempat. Gelap keempat. Sehingga kalau nanti misalkan kita gambarkan bentuknya dari penampang depan, dari penampang depan akan begini.
Nah, sengaja saya mau luruskan dengan yang gambar sebelah kanan. Kalau saya luruskan ke sini, biar kelihatan. Nah, di sini nih, ini yang dinamakan terang pertama. Terang pertama, lalu muncul terang kedua dari samping, ini terang kedua, kemudian muncul terang ketiga, ini muncul terang ketiga, ini terang keempat, ini terang keempat. Nah, selang-seling antara terang dengan terang, di sini adalah ini gelap pertama, ini gelap kedua, ini gelap ketiga. Yang ini gelap pertama, yang ini gelap kedua, yang ini gelap ketiga. Kalau kita belajar tentang garis bilangan, garis bilangan jadinya gini. Garis bilangan. Anggap terang pusat itu angka 0. Terang pusat. Maaf, tadi saya belum menggambarkan terang pusat. Ini terang pusat nih. Terang pusat. Ini terang pertama, terang kedua, terang ketiga, terang pertama, terang kedua, terang ketiga. Jadi kalau ini ada titik terang pusat itu adalah garis 0, kemudian ini terang pertama itu adalah 1, terang kedua itu 2, terang ketiga ini adalah 3, ini juga gitu. Oh, ini angka 1, kemudian ini angka 2, ini angka 3. Nah, gelap pertama, ini kalau penggaris dianggap ini setengah, ini adalah 1,5, ini 2,5. Ini setengah, ini 1,5, ini 2,5. Ini kalau saya tarik ke sini 1,5, ini 2,5. Ini adalah 0,5, ini 0,5, 1,5, ini 2,5. Silakan gambarnya dilengkapi.
Selanjutnya, ambil contoh soal nomor 1 yang saya kirim lewat PDF. Seberkas cahaya monokromatik dijatuhkan pada celah ganda. Pada celah ganda. Yang jarak celahnya D sama dengan 0,01 milimeter. Pola interferensi yang terjadi ditangkap pada layar, L-nya sama dengan 20 cm. Sama dengan 200 mm. Diketahui pada jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri, gelap pertama di kiri, dan gelap pertama di kanan. Gelap pertama di kanan. Nah, Y-nya adalah 7,2 mm. 7,2 mm. Yang ditanyakan, berapakah panjang gelombang yang digunakan? Berapakah panjang gelombang yang digunakan? Maaf, ini di kiri, di kanan. Boleh saya ganti dengan kata di atas dan di bawah. Dan di bawah. Atas atau bawah. Yang digunakan bahwa D kali Y per L sama dengan lambda. D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Saya minta Akira, tolong lihat ke papan tulis Akira, ke monitormu. Gelap pertama di atas itu kan berarti ini angkanya setengah ya Akira ya? Iya, Pak. Ya. Terus gelap pertama di bawah itu juga setengah. Sekarang saya mau nanya, setengah ke setengah itu berapa Akira? Setengah satu, Pak. 1. Ini boleh tulis sama saja 0,5 kurangi 0,5 tapi minus. 0,5 tapi minus. Berarti nilainya sama M-nya sama dengan 1. Gimana Akira? Ada yang masih kira-kira kamu tanyakan? Jadi M-nya lihat dari gambar ini aja Akira ya. Kalau misalkan gelap pertama dengan terang ketiga, gelap pertama dengan terang ketiga, ini bedanya berapa Akira? Gelap pertama kurang setengah 0,5, Pak. Ya, 2,5 kan ya? Oke. Kalau misalkan terang kedua dengan terang kedua yang berseberangan, berarti ini 2, ini 2, berarti 4 gitu ya, Akira ya? Oke. Tolong ini camkan betul, amati, pahami, lebih baik menggunakan sistem penggaris. Lebih baik menggunakan sistem penggaris. Nah, lalu D-nya itu 0,1, kita masukkan ke sini. 0,01 kali Y, L-nya sama dengan 200 mm. Ini M-nya adalah 1 kali lambda. Nah,
Y-nya berapa? Y-nya itu ini tadi 7,2. Sama dengan 7,2. Dari sini coba Akira lambdanya berapa Akira? 3,6 kali berapa Akira? 10 pangkat minus 4 ya. Ini kan Oh iya iya. 10 pangkat min 4 milimeter. Nah, 1 nanometer, nano itu 9, 10 pangkat min 9 meter, sama dengan 10 pangkat min 6 milimeter. 10 pangkat min 6 milimeter. Berarti saya mau tanya, Akira ini kalau dirubah menjadi nanometer berapa? Berubah jadi nanometer berarti Kali 100 ya? iya. Betul. Jadi 3,6. Iya. Oke. Jadi 360 ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Silakan tulis 360 nanometer. Sekarang contoh berikutnya adalah nomor 12. Dua celah yang berjarak itu dikecil, 1 milimeter, disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 kali 10 pangkat minus 7 meter.
Jarak celah ke layar sama dengan 1 meter. Ini kita rubah ke milimeter, berarti 6,5 kali 10 pangkat minus 4. Ini sama dengan 10 pangkat 3. Yang ditanyakan jarak antara gelap ketiga dan terang kelima. Y sama dengan berapa? Gelap ketiga sampai dengan terang kelima. Saya mau tanya Devino. Ya, Pak. Oke. Saya mau tanya Devino, kalau gelap ketiga, terang kelima itu jaraknya berapa? Gelap ketiga, terang kelima. Gini Devino, ini 0 adalah terang pusat. Ya. Ini terang pertama, terang kedua, terang ketiga, terang keempat, terang kelima. Ini adalah terang kelima. Ini angkanya 1, 2, 3, 4, ini 5. Gitu ya. Nih. Sekarang ini adalah 0,5, gelap pertama, gelap kedua, gelap ketiga. Ini gelap ketiga. Kalau gelap ketiga berarti angkanya 2,5 kan Devino ya? Betul? Iya, Betul nggak Pak. Devino? Oke. Nah, sekarang selisihnya berapa itu Devino? Oh, berarti naiknya setengah-setengah ya, Pak? Iya, naik. Tapi ini terang pertama, terang kedua, ketiga, 4, 5, 1. Kalau gelap ke terang itu setengah-setengah. Oh, oke, Oke. Pak. Oke, berarti M-nya berapa Devino? 5 kurangi 2,5 Devino ya? Iya, Pak. Oke. 5 kurangi 2,5 sama dengan 2,5. Kalau pakai aturan penggaris seperti ini, rumus yang digunakan cuma ini aja Devino, nggak usah pakai yang kurangi setengah. Nggak usah pakai yang kurangi setengah. Nah, sekarang kita coba D-nya adalah 1, D-nya sama dengan 1, kali Y, L-nya adalah 10 pangkat 3, ini 2,5, lambdanya 6,5 kali 10 pangkat minus 4. Berarti Y-nya berapa Devino kalau 2,5 kali 6? Udah 150, Pak. Berapa? 2,5 kali 15, Pak. Berapa? 15. Iya. Enggak, ini kan 6,5 kali 2,5. Oh, 6,5. Kan 2,5 kali 6 kan 15. Iya kan? Nah, 15 di 1,25. 16,4, Pak. 16,25. Jadi 16,25. Ini Pak, berarti tadi 16. gelap itu naiknya saat. Kalau terang ke terang satu-satu, Devino. Oh, Terang pusat, terang pertama, terang kedua, terang ketiga, terang keempat, terang kelima. Ini gelap pertama. Ini gelap kedua. Ini gelap ketiga. Yang ini ada gelap keempat. Ini gelap kelima gitu loh. Kalau terang gelap naiknya setengah-setengah. Tapi kalau gelap-gelap naiknya 1. oh, oke, Kalau Pak. terang-terang naiknya 1. Oke? Nah, kalau dikalikan ini 10, 16, 10 pangkat min 1. Atau 1,6
milimeter. Di situ adanya 1,62. Saya minta tolong Otliva bacakan soal nomor 16, Otliva. Nomor 16. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, sebentar. Tungguin. 16. Nomor 16. Dia belum dapat di screenshot. Screenshotnya belum dapat. Nomor 16. 16. Terus. Please. Nomor 16. Wah, belum difoto. Belum difoto. Oke, saya foto, nanti saya kirim ke situ. Otliva sudah saya kirim. Ya, Pak. Ya, nomor 16. Cahaya kuning dengan panjang gelombang. Panjang gelombang berapa? 5.800. Cahaya kuning 5.800 angstrom ya? Ya, angstrom. Ini 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Terus apa, Otliva? Dilewatkan pada celah ganda yang interferensi minimum orde 4 pada layar berjarak 7 mm. Orde minimum ya? 4 minimum ya? Minimum. Ya. Minimum. Y-nya berapa? 7 mm, Pak, dari garis terang pusat. 7 mm. Terus? Jika jarak celah ke layar 1 meter, jarak antar celah adalah? Oke. 1000 mm, jarak antar celah berapa? Kalau gelap orde minimum, gelap keempat itu jaraknya berapa, Otliva? Gelap keempat. Ini gelap keempat. Berarti M-nya berapa, Otliva ini? Ini kan 3, ini 4. Berarti angka berapa di sini, Otliva? 3,5, Pak. 3,5 ya? Oke. 3,5. Jadi ini nanti diambil M-nya 3,5.
3,5. D kali Y per L sama dengan M kali lambda. D kali 7 per 1000 sama dengan 3,5. Ini adalah dirubah ke mili, berarti 5,8 kali 10 pangkat min berapa, Otlifa? Kalau meter 10 pangkat min 7. Kalau mili berarti min 4. Ini min 4 milimeter. Ini 5,8 kali 10 pangkat min 4. Kalau 7 dibagi 3,5 berapa, Otlifa? 7 dibagi 3,5 berapa? 2, Pak. 2. Kalau 5,8 bagi 2? 2,9. Iya kan? Nah, berarti ini hasilnya adalah D-nya sama dengan 2,9. Ini 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat min 1 milimeter. 10 pangkat min 1 milimeter, depannya 2,9. Ada jawabannya, Otlifa? Ini dalam meter, Pak. Oh, dalam meter ya. Kalau dalam meter berarti ya pangkat minus 4 ya? Iya, Pak. Ya, oke. Ya, jadikan meter pangkat min 4. Saya minta Audrey nomor 20. Oh, izin, Audrey izin. Berarti yang ini daulat. Saya minta Fabio. Fabio ada? Ada, Pak. Nomor 25 Fabio, bacakan Fabio. Nomor 25. 25 Fabio. 2 celah yang berjarak 1 milimeter. Milimeter ya? Ya. 1 milimeter. Terus Binari cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat min 7 meter. 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Tadi D-nya 1 milimeter. Terus apa? Garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. L-nya 1 meter. L-nya 1 meter. Terus? Jarak antara gelap kedua dan terang keempat adalah
gelap kedua, terang keempat. Coba lihat ke sini. Kalau gelap kedua dengan terang keempat, gelap kedua dengan terang keempat, selisihnya berapa, Fabio? 2 bukan, Pak? 2 lebih dong. Ini ke sini kan gelap kedua ke terang keempat dengan terang kedua itu kan 2. Iya, Pak. Ya, gelap kedua kan berarti 2,5 dong. Oh iya, Pak, nggak kelihatan. Ya kan? Berarti ini M-nya sama dengan 2,5. M-nya 2,5. Terus Fabio gunakan rumus bahwa D kali Y per L. D kali Y per L sama dengan M kali lambda. D-nya adalah 1 mili. Y-nya ditanyakan. Ini kita rubah ke mili menjadi 10 pangkat 3 milimeter. Ini 10 pangkat 3. M-nya adalah 2,5. Lambdanya 6. Jadikan mili ini 6 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Ini kali 10 pangkat min 4. Berarti Y-nya sama dengan, kalau 2,5 kali 6 berapa, Fabio? 15, Pak. 15. 15 kali 10 pangkat min 1 milimeter. Kalau dirubah ke angka penting atau angka baku ini 1,5 milimeter. Fabio, nggak ada masalah kan? Iya, Pak, nggak ada. Oke. Itu yang kita bahas adalah interferensi celah ganda. Yang kedua adalah difraksi cahaya. Difraksi cahaya yang pertama terjadi pada celah tunggal. Pada celah tunggal. Difraksi pada celah tunggal dilukiskan sebagai berikut. Ini celahnya cuma 1. Celah tunggal itu celahnya 1. Nah, lebar celahnya adalah D. Jadi D itu nanti disebut bukan jarak 2 celah, tapi lebar celah. Lebar celah. Kalau di sini ada layar, ini ada layar, maka nanti cahaya yang masuk celah bagian atas, cahaya yang masuk celah bagian atas, dan cahaya yang masuk lewat tepi celah bagian bawah, itu akan terjadi pembelokan. Ini yang dinamakan
difraksi. Ini difraksi. Penjabarannya sama dengan yang tadi. Penjabarannya sama dengan yang tadi. Cuma interferensi yang terjadi ini saya tuliskan interferensi yang terjadi pada layar, interferensi yang terbentuk di layar, pada layar, adalah interferensi destruktif. Destruktif itu saling melemahkan. Saling melemahkan. Saling melemahkan. Sehingga rumus yang tadi bahwa D sin theta sama dengan M kali lambda atau D sin theta sama dengan M kurangi setengah kali lambda, dibalik ini interferensi minimum. Dan ini adalah interferensi maksimum. Karena tadi interferensinya adalah interferensi destruktif. Interferensi minimum itu adalah garis gelap. Garis gelap. Sedangkan interferensi maksimum adalah garis terang. Ini garis terang. Nah, rumus ini boleh dituliskan. Nanti menjadi apa? Boleh kalau itu nggak ada, dy per L sama dengan M kali lambda, atau D kali Y per L sama dengan M kurangi setengah kali lambda, yang ini tetap minimum, yang ini adalah maksimum. Maksimum. Dikebalik ya. Ini karena intervensinya adalah destruktif, saling melemahkan. Intervensi destruktif. Saya minta tolong Akira soal yang saya kirim. Tolong bacakan Akira soal apa ya, yang celah tunggal. Celah tunggal itu adanya di
Tolong Akira bacakan soal nomor 9, Akira. Nomor 9. Seberkas cahaya melewati celah sempit dan menghasilkan interferensi minimum orde kedua. Orde kedua minimum. Orde kedua minimum. Terus? Dengan sudut deviasi 30 derajat terhadap 30 garis derajat. Oke, terus? Apabila lebar celah 2,4 kali 10 pangkat min 4 cm. 2 kali 10 pangkat min 4 cm ya? 2,4, Pak. Hah? 2,4 kali 2 kali 10 pangkat min 4 kan? Bener kan? Iya. Oke, Ya. terus? Maka panjang gelombang tersebut. Oke. Nih. Yes. Minimum pakai yang mana Akira kalau minimum? Pakai yang M min setengah. Enggak, kalau minimum enggak kurangi setengah. Minimum. Celah tunggal ini Akira. Minimum. Oh, pakai di sini. Iya, dibalik. Ini kebalikan ya, Pak? M kali lambda. Berarti D-nya masukkan ke sini. 2,4 kali 10 pangkat minus 4. Kalau sinus 30 derajat berapa kira? Setengah, Pak. Setengah, oke. Ordenya adalah orde kedua. Orde kedua. Gitu kan ya? Nah, iya, Pak. Berarti kali lambda. Kali lambda. Kalau gitu ini kita bagi 2 ini dapat berapa nih Akira? 1,2, Pak. 1,2. 1,2 bagi 2 itu berapa Akira? 0,6. Berarti angka depannya pakai angka 6 ya? Iya, Pak. Iya. Berarti angka depannya pakai angka 6. Mana yang angka 6 Akira? Yang mana Akira? Yang jawabannya pakai angka 6. Yang B, Pak. 6.000 ya? Iya. Saya minta tolong Otliva nomor 10. Suatu berkas sinar sejajar mengenai tegak lurus suatu celah yang lebarnya 0,4 mm. Suatu celah ya, suatu celah. Berarti celah tunggal. Terus? Di belakang celah diberi lensa positif dengan jarak fokus 40 cm. 40 cm. Terus? Garis terang pusat, orde 0, dengan garis gelap pertama pada layar di bidang fokus lensa berjarak 0,56 mm. 0,56 mm? Iya, Pak. 0,56 mm. Pertanyaannya? Panjang gelombang sinar itu adalah? Jadi soal ini yang dinamakan percobaan Fresnel dengan jalan menempatkan lensa di belakang layar. Nah, tujuannya apa? Agar sinar nanti itu terfokuskan. Oh, kalau gitu jarak layar itu sama dengan fokus.
Jarak layar sama dengan fokus. Oh, ini kita rubah fokusnya sama dengan L, yaitu 400 mm. Nah, kemudian karena interferensi minimum ini gelap, dan celahnya adalah celah tunggal, maka bahwa D kali Y per L sama dengan M kali lambda. M kali lambda. D sama dengan 0,4, Y-nya adalah 0,56, kemudian L-nya sama dengan fokus adalah 400, sama dengan 1 kali lambda. Otliva, saya mau tanya, kalau 4 dengan 4 ini hilang nggak, Otliva? 4 dengan 4 ini hilang nggak? Iya, Pak. Hilang. Iya, Pak. Tinggal angka berapa? 56 ya? Iya. Ya, jadi jawabannya yang pakai angka 56. Oke, pakai angka 56. Yang terakhir saya mau tanya Devino, saya kembali ke celah ganda. Devino, saya minta bacakan nomor 8, Devino. Ya, Pak. Nomor 8. Celah ganda nih, kembali ke celah ganda. Cahaya dengan panjang gelombang 6000 mengenai celah lembar yang dengan jarak antara celahnya 0,1 mm. Oke, 0,1. Bentar. Itu nomor 8. Lambdanya berapa, Devino? Panjang gelombang. Panjang gelombangnya berapa? 6000. 6000. Terus jarak celahnya berapa? 0,1 mm, Pak. 0,1 mm. Terus apa lagi, Devino? Pola yang terjadi ditangkap pada layar berjarak 2 meter dari celah. 2 meter dari celah. Terus? Dan jarak garis terang pusat ke garis terang yang paling pinggir pada layar itu 6 cm. 6 cm. Ini kita rubah ke mili semua aja, Devino ya. Ya, Ini Pak. jadi 2000 mm. Ini jadi 60 mm. Ini adalah 6 kali 10 pangkat min 4 mm. Kemudian kita cari menggunakan D kali Y per L. D kali Y per L D kali Y per L sama dengan M kali lambda. D-nya 0,1. Kemudian Y-nya adalah 60. L-nya 2000. M. Lambdanya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 4. Coba Devino, M-nya ketemu berapa, Devino? M-nya ketemu berapa, Devino? Kenapa, Pak? M-nya ketemu berapa? Ini sama ini hilang nih. 1 per 2000, ini 10 pangkat min 4 sama dengan 10.000 dibagi 2000.
Berapa, Devino? 5, Pak. 5. Saya mau tanya, ada nggak jawaban di situ 5, Devino? Ada nggak jawabannya 5? Lagi loading, Pak. Ada, Pak. 5. Ada, tapi salah, Devino. Kenapa? Ini terang pusat, terang pusat. Ke sini sampai dengan terang kelima. Nah, yang sini berapa, Devino? Kan simetri pasti. Ini sampai kali 2. Kali 2 tambah 1 yang di pusat, Devino. 11. 11. Nah, berarti jumlah garis terang sama dengan 2M ditambah 1. 2M itu karena di atasnya M, bawahnya M. 1 ini yang di pusat harus dihitung. Oke, Devino, nggak ada masalah kan ya? Oke. Ya, Pak. Oke. Jadi jawabannya adalah 11. Oke, anak-anak sekalian, saya memang untuk optik fisis, saya hati-hati sekali agar kalian tidak lepas. Kenapa? Karena fisisnya itu harus kalian pahami. Kalau ini sudah dipahami, kalian mengerti betul apa itu D, apa itu Y, lalu apa itu jarak garis. Kembali, jarak garis lebih enak menggunakan sistem penggaris. Daripada menggunakan rumus. Oke, Devino, Akira, kemudian Otliva, bisa dipahami ya? Oke, Fabio, mudah-mudahan kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Dan kita berarti nanti kalau optik fisis selesai, maka pelajaran di kelas 11 selesai. Nah, kalian di sekolah paling gurunya lari lagi ke pemantulan, ke pembiasan, ke lensa, ke alat-alat optik, gitu aja. Oke, sekian dulu. Selamat sore. Terima kasih, selamat belajar. Berjuang dengan giat, keras menuntut ilmu, kita menang di dalam persaingan. Selamat sore. Dan sampai ketemu lagi. Ya, sore, makasih, Makasih, Pak. 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 Sama-sama. Makasih, Pak. Yuk.